Ya, sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang kota, di mana kerajaan Allah nyata dinyatakan di kota di mana kita ada hari ini, yaitu di kota Bandung. Sesuai dengan misi yang kelima, ya sesuai dengan misinya yang kelima, saya suka ini misinya CLCC. Ya, saudara mungkin beberapa minggu saudara melihat ini terus, tapi saya suka sekali dengan misi ini. Ya, membangun keintiman dengan Tuhan, menghidupi di dalam keluarga, dalam profesi. Dan yang terakhir yang kelima itu tentang memberkati kota. Dan yang sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang memberkati kota. Dan kalau mau jujur, misi yang kelima ini agak nyusahin. Betul saudara? Ya, buat saya pribadi seringkali ada masa-masa kita pikir bahwa sepertinya gak ada harapan buat kota. Males banget buat memberkati kota. Kalau saudara perhatikan, saudara membangun keintiman, saudara menghidupinya dalam keluarga saudara, dalam profesi yang saudara kerjakan, itu keuntungannya langsung buat saya. Betul gak? Buat kita semua. Keuntungannya langsung. Tapi kalau bicara tentang memberkati kota, itu kan gak ada keuntungannya saudara. Bahkan kita harus memberi, harus mengasihi mereka yang bahkan mungkin kita gak kenal sama mereka. Ya. Memberkati kota menjadi sesuatu yang perlu diperjuangkan. Kalau kita nggak mengerti esensinya, kita nggak mengerti kenapa kita harus memberkati kota, biasanya kita akan jadi frustasi, kita malas melakukannya. Nggak heran ada banyak orang yang mempertanyakan misi yang kelima ini. Ngapain? Kita aja udah pusing dengan hidup kita, ngapain kita mesti memberkati kota? Tapi yang saya tahu gini saudara, bahwa kita diciptakan bukan tanpa tujuan. Setuju? Allah menciptakan kita tuh bukan karena kebetulan, bukan karena ya udah aja lah diciptain. Enggak gitu saudara. Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan. Bahkan kalau Efesus bilang bahwa kita diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara ingat ayat itu? Ayat yang membuat kita gini, kita ada di sini, ada di tempat ini, itu bukan tanpa tujuan. Tapi memang Allah punya satu rencana buat hidup kita. Allah punya sesuatu mimpi yang diberikan, yang dititipkan dalam hidup kita. Makanya ini 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Saya lihat bahwa setiap kita diberi karunia, diberi kemampuan yang berbeda-beda. Setuju? Kita berbeda-beda. Tapi tujuannya satu, untuk mengerjakan rencana Tuhan atas hidup kita masing-masing. Semua itu dilakukan untuk kepentingan bersama, firman Tuhan tadi bilang. Tapi ada dari kita yang memilih buat, gak mau lah. Gak usah lah, kita seringkali menyimpan karunia, kemampuan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kita sering menyimpannya untuk diri sendiri. Kita seringkali menyimpannya buat kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan bersama. Gak heran kehidupan kita jadi kehidupan yang egois. Saya mau bilang gini loh, kekristenan gak pernah didesain untuk egois. Setuju? Kekristenan gak pernah didesain hanya untuk aku saja. Gak pernah saudara. Saudara perhatikan. Gak pernah seperti itu. Makanya rasisme atau keyakinan pandangan bahwa ras itu sesuatu apa? Ras etnis tertentu lebih unggul dari yang lain. Itu sesuatu yang menghancurkan tatanan masyarakat kita. Itu yang membuat kita jadinya sulit untuk memberkati orang lain. Kita seringkali berpikir bahwa golongan saya lebih baik. Etnis saya lebih baik, latar belakang saya lebih baik. Kita seringkali gini loh, kita seringkali merendahkan orang lain. Kita seringkali memandang kita lebih hebat. Dan saya mau bilang itu yang membuat kita gak bisa memberkati orang lain. Apalagi memberkati kota kita. Kita jadi kesulitan karena pandangan kita tentang diri sendiri atau tentang golongan tertentu. Kita seringkali membeda-bedakan. Rasisme itu merusak tatanan masyarakat karena kurangnya menghargai keberagaman. Sulit untuk menerima perbedaan. Ya, kita hanya ingin memberkati orang-orang yang sama kita. Bagus, kita hanya ingin memberkati orang-orang yang dekat sama kita. Lakukan, bagus. Tapi saya mau bilang, Tuhan juga tuntun kita untuk memberkati orang-orang yang lebih jauh.
Tuhan ingin kita memberkati kota kita. Amin saudara. Nah kita akan lihat satu perumpamaan Lukas 10 ayat 25-29 yaitu tentang Samaria yang murah hati. Saudara mungkin pernah dengar ayat itu ya. Orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25-29. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kita seringkali gini loh, kita seringkali pura-pura gak tahu saudara. Kita seringkali bikin-bikin alasan. Betul saudara? Kita seringkali tanya, ya kan gimana ya. Kita sendiri juga udah pusing, kita sendiri juga udah. Sepertinya kita seringkali bikin-bikin alasan yang membuat kita sepertinya terasa benar gitu ya. Nah untuk itu makanya Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ya, kalau saudara baca lanjutannya kurang lebih seperti ini. Ada orang asing dalam perjalanan dirampok gitu ya. Lalu ditinggal di pinggir jalan dalam keadaan luka-luka hampir mati. Lalu lewatlah seorang imam. Imam tuh bicara tentang pemimpin agama gitu ya. Nggak ditolong, ditinggalin. Lalu datanglah lagi seorang Lewi. Lewi itu seorang pendoa lah kurang lebih seperti itu. Lihat, ditinggal juga, nggak ditolong. Saudara bisa bayangin apa yang Yesus sedang katakan? Bahwa seringkali gini loh, kita orang-orang yang tahu kebenaran, kita orang-orang yang hafal betul dengan Taurat, kita hafal betul dengan kebenaran, dengan apapun yang Tuhan perintahkan. Tapi masalahnya gini, orang-orang itu gak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Kebenaran itu hanya menjadi sebuah pengetahuan yang gak bisa dipraktekkan, yang gak mau dipraktekkan. Gak heran hidupnya gak bisa nolong orang. Hidupnya gak bisa jadi berkat untuk orang lain. Seorang pemimpin agama dan seorang imam Lewi buat saya sangat tahu tentang kebenaran Taurat. Sangat tahu taat beragama. Tapi masalahnya gini, dia gak mau praktekin tuh semua itu. Gak berdampak tuh dalam kehidupannya. Yang saya berharap kita sama-sama merenungkan bahwa semua pengajaran yang disampaikan di home, di mimbar ini, saya cuma berharap gini loh, itu semua bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita. Amin. Itu semua harus bisa diterjemahkan dalam kehidupan. Kalau kita hanya hebat dalam kebenaran-kebenaran yang pengetahuan, gak ada salahnya dengan itu saudara. Tapi saya mau bilang, ayo lakukan apa yang saudara tahu. Jangan cuma sekedar tahu, ayo lakukan. Gak seperti dengan imam dan orang Lewi itu, saya berharap kita dipanggil untuk melakukan apa yang kita tahu. Kita melakukan apa yang kita dengar tentang kebenaran firman Tuhan. Yesus cuma mau bilang gini, orang yang kamu lihat itu, itulah sesamamu loh. Itulah orang-orang yang harusnya kita tolong. Cerita ini bukan hanya sekedar tentang perbuatan baik, tapi buat saya sebuah teguran. Bahwa kebenaran itu bukan cuma sekedar dipelajari, tapi dilakukan. Makanya ayat ini, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sesamamu itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Sesamamu itu orang-orang yang mungkin berada dekat dengan kita, saudara. Gak hanya tentang orang-orang yang mungkin sama dengan kita. Mungkin saatnya kita dipanggil untuk jadi lebih jauh dari itu. Kita mau bicara tentang kota. Saya berharap pemikiran ini membuat kita berpikir jauh, saudara. Ya, kalau kita perhatikan dari cerita perumpamaan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Nah ini yang pertama, hal pertama yang saya pelajari dari perumpamaan itu adalah kasih tanpa memandang perbedaan.
Orang Samaria itu gak terlalu peduli siapa yang dia tolong, saudara. Dia nolong aja. Betul, saudara? Dia lakukan saja. Dia menolong. Kalau saudara baca selanjutnya, dia obati lukanya, dia taruh di penginapan, dia bayar penginapannya. Dia lakukan aja begitu. Kasih tanpa memandang perbedaan. Padahal kita tahu bahwa orang Samaria itu orang-orang kelas 2. Orang-orang yang direndahkan oleh orang Yahudi. Tapi kita lihat bagaimana dia melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dan dasarnya itu cuma ini, saudara. Lukas 10 ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dasar dia berbuat baik hanya karena belas kasihan. Gak ada motivasi lain, gak ada embel-embel alasan lain. Semuanya tergerak karena belas kasihan. Yang menggerakkannya belas kasihan. Perbedaan-perbedaan itu gak menjadi sesuatu yang membuat dia sepertinya sulit. Dia gak nanya-nanya dulu tuh, kamu bangsa apa? Kamu agamanya apa? Tergerak oleh belas kasihan. Saya berharap itu juga yang mendasari kehidupan kita. Kita seringkali berbuat baik dengan banyak syarat sepertinya gitu ya. Dengan banyak syarat, dengan banyak alasan. Tapi saya mau bilang kota kita sedang menanti apa yang saudara lakukan. Karena seharusnya kasih itu mengatasi semua perbedaan. Meskipun harus kita akui bahwa dalam perjalanan kita seringkali orang-orang di kota mengecewakan kita. Setuju, saudara? Istri saya ada orang tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah, saudara ya. Dan dia cerita bahwa dulu waktu kecil kotanya itu ada kerusuhan. Rumahnya dilempari batu, hampir dibakar. Dan itu semua tuh bikin trauma kalau kita ngobrol tentang golongan tertentu itu. Takutnya minta ampun. Saat itu betul-betul takut, saat itu betul-betul mengerikan. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang gak enak tentang kota. Itu gak bisa kita hindari dan itu harus kita akui. Belum lagi kalau saya pribadi, dulu saya waktu masih usaha, saya sering kali dibohongin sama pegawai. Saudara pernah ngalamin gitu? Pegawai datang sama kita minta kasbon gede-gede. Dia bilang, iya Pak pulang cuma seminggu. Gak balik lagi, saudara. Duitnya habis, saya gak tahu dengan pembantu di rumah saudara apakah pernah mengecewakan. Mungkin suster mengecewakan. Ada banyak hal yang membuat kita kecewa pada akhirnya tentang kota. Tapi saya mau bilang gini loh, kan gak semua orang seperti itu. Betul saudara? Bukan berarti satu oknum itu dan semuanya menjadi sepertinya gak bagus. Kita semua punya pengalaman-pengalaman yang gak enak tentang kota, tapi buat saya semoga quote ini bisa membuat kita kuat. Ini dari Kyle Idleman, saudara. Mengasihi seseorang yang tidak pantas mendapatkan kasih dari Anda mungkin merupakan hal yang paling berdampak yang bisa Anda lakukan. Saya ulangi. Mengasihi seseorang yang tidak pantas mendapatkan kasih dari Anda mungkin merupakan hal yang paling berdampak yang bisa Anda lakukan. Saya nggak bicara bahwa semua orang harus dibaikin, dalam artian gini, kita juga bijak. Ada orang-orang yang seringkali memanfaatkan, yang seringkali merugikan secara kita terus menerus. Kita perlu bijak untuk mengambil keputusan. Tapi yang saya mau sampaikan gini loh, kita dipanggil untuk memberkati kota. Kesadaran bahwa kita ada mempunyai tujuan, itu yang harusnya membuat kita sadar juga bahwa keberadaan kita harusnya berdampak buat kota. Bukan tentang diri kita sendiri. Makanya semua tindakan kasih itu diawali dengan menyadari kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu yang memampukan kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita gak sadar kita dikasihi, kita gak sadar kita sudah diampuni, kita gak sadar kita sudah diterima, maka kita akan sulit untuk mengasihi orang lain. Tapi saya mau bilang hari ini, kita semua diterima, kita semua nyebelin, kita semua bikin Allah tuh kesel banget. Tapi gini loh, lagi-lagi Allah mengampuni kita. Lagi-lagi Yesus mati buat kita. Karya salib seharusnya membuat kita sadar betapa Yesus mengasihi kita. Dan itu yang menjadikan dasar kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita gak pernah sadar itu, kita akan sulit untuk mengasihi orang lain. Kita akan sulit untuk bisa menerima kekurangan orang lain.
Saya hanya berharap bahwa kita berpikir kita nggak bisa memberi kasih kalau kita nggak bisa menerima kasih Tuhan terlebih dahulu. Amin saudara. Kita bukan pabrik kasih, kita hanya penyalur kasih. Biarkan Allah yang mengasihi kita dan kita bisa membagikan kasih itu buat orang lain. Amin. Itu poin yang pertama, bahwa kasih itu mengatasi semua perbedaan. Dan ini yang kedua, yang saya bisa pelajari dari perumpamaan tadi, panggilan untuk bertindak. Ayo lakukan kebenaran yang sudah kita dengar. Kita dipanggil gak cuma sekedar tahu tentang kebenaran. Kita dipanggil untuk melakukan kebenaran. Mungkin begitu juga dengan perumpamaan yang tadi ya. Ada imam, ada Lewi. Semuanya mereka orang-orang yang hebat-hebat dalam tata cara agama. Tapi gini loh, mereka gak hebat dalam melakukan. Dan saya berharap kita gak menjadi seperti itu. Akan ada banyak penghalang. Iya saudara. Ada banyak penghalang yang membuat kita gak mau jadi berkat untuk orang lain. Ada banyak hal, saya simpulkan 2 saja. Terlalu sibuk untuk diganggu. Kita sibuk, benar gak sih saudara? Kita udah terlalu banyak jadwal, kita udah terlalu banyak sibuk. Mungkin sibuknya bukan tentang jadwal, kita sibuk sama diri kita sendiri. Kemarin Pastor Andi sama-sama kita ke Rusunawa, dia ngaku di hadapan kita semua ya bahwa ke Rusunawa sih niatnya buat pelayanan gitu saudara ya, buat memberkati kota. Tapi di sana dia foto-foto sama Alfred, dia bilang gitu ya, wah selfie-selfie gitu. Dan dia sadar gitu bahwa aduh ada kalanya kita perlu diingatkan. Kita terlalu sibuk sama diri sendiri dan kita lupa bahwa panggilan kita untuk memberkati kota. Yang saya mau bilang gini loh, kita emang sibuk sama jadwal-jadwal kita saudara. Kita memang sibuk saudara. Kita memang sepertinya gak ada waktu. Makanya kalau sepertinya gak kita sadar betapa pentingnya kita di dalam kota kita. Kita gak memikirkan kok. Biasanya kita sibuk sama diri kita sendiri. Ini ada satu cerita nih saudara. Ya tentang perempuan Kanaan. Berasal dari daerah itu datang kepadanya. Kalau saudara ingat mungkin cerita ini ya. Perempuan itu berkata dengan suara keras, Tuhan anak Daud tolonglah aku, putriku dirasuk roh jahat. Dan dia sangat menderita. Ia tidak menjawab perempuan itu sehingga murid-muridnya datang kepadanya dan memohon, suruhlah perempuan itu pergi karena dia terus mengikuti kita dan berteriak-teriak. Artinya gini loh saudara, itu perempuan Kanaan bukan Yahudi. Udahlah gak usah diurusin, mungkin gitu ya. Murid-muridnya bilang, Yesus tuh jadwalnya padat banget, gak mungkin ngurusin orang-orang yang kayak gitu. Gak mungkin, sibuk. Kadang-kadang kita juga berpikir seperti itu ya saudara. Gak ada waktu. Kita pikir aduh udah sibuk banget lah. Makanya misi memberkati kota mengingatkan kita untuk berbagi. Misi memberkati kota itu mengingatkan kita bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup bukan hanya untuk aku. Tapi kita dipanggil untuk menjadi berkat buat kota. Saya menghargai teman-teman yang sudah melakukan memberkati kota ya. Saya tahu ada beberapa dari saudara yang ikut dalam pelayanan-pelayanan untuk memberkati kota. Terima kasih buat itu dan saya berharap itu yang mewarnai kehidupan kekristenan kita. Kekristenan gak pernah didesain untuk diri kita sendiri. Kekristenan bicara tentang berbagi. Saya berharap kita semua terlibat dalam misi memberkati kota. Mungkin ada di gym, di home dan lain-lain ya. Saudara bisa melakukan itu. Nah, hal kedua yang seringkali menghalangi kita untuk masuk ke dalam sebuah kehidupan yang berbagi. Kalau tadi yang pertama sibuk dan ini yang kedua. Kita merasa bahwa gini loh, terlalu kecil dampaknya. Apa yang saya lakukan tuh sepertinya gak berarti. Apa yang saya lakukan tuh kayaknya remeh banget. Sudah pernah berpikir gitu? Saya juga cuma bagi nasi bungkus cuma 10 bungkus. Apa artinya buat kota jutaan. Kita seringkali berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu gak berarti. Jadi kita malas buat ngelakuinnya. Kita mulai ragu-ragu, berdampak gak ya? Tapi saya mau bilang gini loh saudara. Kalau saudara perhatikan cerita-cerita perjanjian baru, bagaimana pelayanan Yesus. Yesus pelayanan gak selalu dalam kerumunan-kerumunan orang banyak. Kalau saudara perhatikan. Memang dia memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Memang dia lakukan itu. Tapi kalau saudara perhatikan,
ada kalanya Yesus melayani satu orang saja. Kalau saudara ingat orang yang kerasukan setan di Gerasa, saudara ingat Lukas 8, kalau saudara tarik mundur baca ayatnya, Yesus itu ada dalam kerumunan orang banyak. Tapi dia memutuskan untuk menyeberang. Setelah itu waktu dia menyeberang ada badai pula, setelah saudara ingat cerita itu ya. Dan setelah sampai di Gerasa diusir juga karena babi-babi pada mati. Artinya gini saudara, Yesus melakukan hal yang sama, melayani satu orang saja. Mungkin hari ini saudara hanya melayani satu orang saja. Tapi saya mau bilang itu sangat berarti buat Tuhan. Itu sangat membawa perubahan. Percayalah apa yang saudara lakukan itu akan membawa perubahan. Memang kita gak bisa pungkiri ada banyak badai mungkin, ada banyak penolakan mungkin. Yesus pun mengalami hal yang sama. Tapi bukan berarti dia berhenti untuk melakukannya. Dia melayani satu orang saja. Setelah dia menyembuhkan orang di Gerasa, dia balik lagi saudara. Satu orang itu berharga buat Tuhan. Saya berharap kita punya pandangan yang sama. Kita seringkali punya pengennya yang wah gitu ya. Saya kemarin ada main ke dalam satu komunitas. Saudara main dalam satu komunitas, saya ketemu dengan orang yang udah lama saya gak ketemu. Saya bilang, bro lu gimana kabar? Dia bilang, aduh puji Tuhan kok keluarga gua beres, dipulihkan. Dan saya tanya, butuh waktu berapa lama lu beresin itu? Dia bilang, 6 tahun saya beresin keluarga saya dan kehidupan saya. Dan saya bangga sekali dengan home leadernya itu, dengan ketua selnya itu. Dia bilang, ketua selnya nemenin saya dalam semua proses itu. Saudara bisa bayangin 6 tahun baru beres. Satu orang saudara, satu orang saja. Dan saya bilang luar biasa bagaimana Tuhan bekerja dalam komunitas itu. Dan saya ketemu orang lain lagi, dia bilang gue baru proses cerai. Dan hancur-hancuran hidupnya, dan dia bilang Tuhan kasih kesempatan buat saya membangun sesuatu yang baru. Dan dia bilang sekarang hidup saya buat Tuhan semuanya kok. Saudara bisa bayangin orang-orang yang hancur gak karu-karuan bisa dipakai Tuhan. Dan hari ini orang yang cerai tadi sedang mendampingi orang yang sedang bermasalah juga dalam pernikahan. Dia sudah dipulihkan, sekarang dia sedang mendampingi pasangan yang bermasalah juga. Yang saya mau bilang gini loh, siapapun bisa dipakai Tuhan untuk memberkati kota. Amin. Siapapun. Kita gak perlu bicara tentang sesuatu yang besar, kita gak perlu bicara tentang sesuatu yang wah. Karena buat saya memberkati kota ini tentang ini saudara. Ini Mother Teresa bilang gini, Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan hal-hal besar. Dia memanggil kita untuk melakukan hal-hal kecil dengan kasih-Nya yang besar. Kita seringkali tergoda dengan hal-hal besar supaya kita kelihatan, supaya kita bisa dipuji orang dan lain-lain. Tapi saya mau bilang, kita bisa melakukan hanya dengan satu orang yang ada di sebelah kita mungkin. Saya mau bilang bahwa apapun yang kita lakukan, satu orang saja akan jadi berkat buat kota. Ada satu keluarga yang akan dipulihkan lewat hidup kita. Ada banyak generasi yang akan dipulihkan lewat hidup kita. Kita yang seringkali memandang bahwa pelayanan harus hebat, pelayanan harus besar. Tapi buat saya gini, kita menanam benih, menyirami benih, tapi percayalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Apa yang saudara lakukan hari ini mungkin sepele. Di home mungkin saudara mendampingi satu orang, enggak apa-apa juga. Ayo setialah dengan perkara kecil. Karena pasti Tuhan akan tambahkan tanggung jawab yang lebih besar waktu kita setia dengan perkara kecil. Saya berharap kita bisa sama-sama menjadi rekan sekerjanya Allah. Terlepas dari apapun perbedaan, apapun trauma yang mungkin saudara alami, saya mau bilang gini, ayo berkati kota saudara. Enggak usah terlalu besar, ayo dampingi satu orang saja. Saudara akan membawa perubahan buat kota. Bagaimana kita mulai sebuah pelayanan? Ya, ini pelayanan yang cara yang sering saya lakukan. Kalau teman-teman dekat dengan saya melakukan ini saudara. Yang pertama hadir. Keberadaan kita secara langsung itu memberikan arti saudara. Hadirlah buat teman home saudara yang lagi keadaan susah. Ayo hadir, ayo dampingi, ayo temani itu. Itu yang saya lakukan di penjara. Setelah kita kebaktian, kita ngobrol-ngobrol, hadir di situ.
Ayo dengar apa yang menjadi keluh kesah mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka. Dan yang ketiga, ayo bicaralah. Ayo ngomong sesuatu, apa yang bisa kita lakukan. Ayo dampingi mereka. Apa yang bisa kita bantu. Yang saya mau bilang gini, kita semua punya kuasa untuk mengubah hidup seseorang dengan perkataan kita. Perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberi pengharapan. Dan saya mau bilang semua pelayanan ini hanya saya lakukan dengan satu orang saja. Satu orang demi satu orang. Saya dampingi mereka. Mungkin saudara punya kapasitas yang besar, saudara bisa lakukan dengan banyak orang. Gak apa-apa, lakukan saja. Tapi bukan berarti semua harus melakukan hal-hal besar. Saya mau bilang dampingi satu orang saja. Dan itu akan memberkati kota kita. Itu akan membawa perubahan buat kota kita. Saya berharap itu bisa ada dalam perjalanan kekristenan kita. Yang saya tahu gini juga, tidak seorang pun dari kita bisa menolong semua orang. Setuju? Kita gak bisa menolong semua orang. Tapi kita bisa menolong satu orang saja. Dan ketika kita menolong mereka, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Gak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Yesus lakukan hal yang sama. Dia melayani satu orang kerasukan di Gerasa dan dia balik lagi. Dan buat Yesus itu berharga. Saya berharap kita punya pandangan yang sama bahwa saudara, bahwa memberkati kota, kalau saudara dipanggil untuk sesuatu yang besar, ayo silahkan. Tapi kalau saudara dipanggil bingung, satu orang saja yang saudara dampingi itu akan membawa perubahan buat kota. Saya berharap kita belajar sesuatu, ini perenungannya. Yang pertama, kasih tanpa memandang perbedaan. Artinya Tuhan memberikan karunia, memberikan semua kemampuan dalam hidup kita. Itu punya tujuan saudara. Jangan dipakai sendiri, jangan sibuk bikin alasan. Ayo berkati orang-orang di sekitar saudara, ayo berkati kota saudara. Dan yang kedua, panggilan untuk bertindak. Ayo lakukan yuk. Apa yang kita dengar hari ini, apa yang saudara bahas di home, ayo lakukan. Jadikan itu sebuah manifestasi kekristenan bahwa saya mau menjadi berkat buat kota. Kita gak dipanggil untuk hebat-hebatan. Kita gak dipanggil untuk jadi jago aja, iya enggak lah. Tapi masalahnya gini, dunia akan melihat sejauh mana sih kita bisa melakukan apa yang kita tahu. Amin saudara. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menolong semua orang. Tapi saya mau ingatkan, kita bisa menolong satu orang saja. Dan ketika kita menolong mereka, kita melakukannya buat Tuhan. Amin saudara. Saya berharap kita belajar sesuatu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, jadikan kami sadar bahwa keberadaan kami di kota kami itu bukan tanpa tujuan. Keberadaan kami ada di tempat ini itu bukan tanpa tujuan. Biarlah kami selalu diingatkan bahwa Tuhan punya mimpi dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan punya rencana atas setiap kami. Sehingga kami gak menghabiskan hidup kami untuk memikirkan diri kami sendiri. Kami tahu panggilan kami tahu mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan.
Sadarkan kami, ingatkan kami Tuhan. Di tengah kesibukan kami, di tengah apapun yang menjadi alasan kami, biarlah misi tentang memberkati kota boleh mewarnai perjalanan kekristenan kami. Tuhan, sekali lagi terima kasih kalau kami boleh menjadi rekan sekerjanya Allah. Terima kasih kalau kami boleh ambil bagian untuk memberkati kota kami. Terima kasih kalau CLCC boleh mengambil bagian untuk memberkati kota. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Kami berdoa biar apapun yang kami berikan sekali lagi boleh jadi berkat untuk kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.